Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Saadah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya diberikan tugas oleh mata kuliah Tafsir Multimedia yang diampu oleh Bapak Arsyad Abdullah Rashid MAG. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu biografinya. Nama lengkapnya ialah Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Bushrawi Al-Dimashqi, lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Basra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya, yang kemudian diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 Hijriah, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus. Riwayat pendidikan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana beliau banyak menimba ilmu dari para ulama. Salah satunya ialah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Ia juga menimba ilmu dari Isa bin Mut'im, Ibnu Ashkir, Ibnu Syairazi, Ishaq bin Yahya bin Al-Midi, Ibnu Zarat Al-Hafiz Al-Zahabi, serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain di Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Karya-karya Ibnu Katsir itu sudah banyak. Selain tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas yang menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya. Di antaranya ialah Al-Bidayah wa An-Nihayah yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Jami' Al-Masanid yang berisi kumpulan hadis, ikhtisar ulum al-hadis tentang ilmu hadis, risalah fi al-jihad tentang jihad, dan masih banyak lagi. Yang Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 Hijriah di Damaskus dan dikuburkan di sebelahan dengan makam gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Contoh penafsiran Ibnu Katsir terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya, kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat corak dan aliran tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir terkadang memaparkan beberapa aturan-aturan linguistik, i'rab, nahwu, dan aspek-aspek balaghah. Maka hal itu sangat jarang dan semata-mata ditujukan untuk membantu dan memudahkan para pembaca untuk memahami ayat secara luas. Tafsir ini dengan pembahasannya pada dasarnya menjelaskan sekedarnya saja. Kemudian para ulama yang lain memperdalam topik-topik ayat yang ditafsirkannya. Tujuannya ialah untuk memperdalam pokok-pokok ilmu tafsir yang sesuai keilmuan dan pemahaman yang dimiliki oleh ulama. Contoh penafsiran Ibnu Katsir terdapat dalam surat Ali Imran ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, maka Rabb-nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah Ta'ala menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisanya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia menerima Maryam dari ibunya sebagai orang yang dinazarkan dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, yaitu dia besarkan ia sebagai orang yang dewasa, yang enak dipandang, serta menyertakan
kepadanya beberapa unsur yang menyebabkan diterima, dan dia memberinya teman dari orang-orang soleh supaya ia dapat belajar ilmu kebaikan dan agama dari mereka. Firman-Nya, wa kafalah Zakaria, dan dia menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya, dengan tasydidnya huruf fa, dan dinasabkan kata Zakaria sebagai objek. Artinya Allah Ta'ala menjadikan Zakaria sebagai orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Ditetapkan Zakaria sebagai penanggung jawab itu tidak lain adalah untuk kebahagiaannya, supaya ia dapat mengambil ilmu yang banyak, dapat manfaat serta amal soleh darinya. Selain karena Zakaria itu sendiri adalah suami saudara perempuan Maryam. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW memutuskan dalam kasus Imarah binti Hamzah bahwa ia diserahkan ke dalam pemeliharaan bibinya, istri Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau bersabda, al-khalatu bimanzalati ummi, artinya bibi itu berkedudukan sebagai ibu. Firman-Nya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mahraba wahda inda rizqa. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Allah Ta'ala memberitahukan keutamaan dan kesungguhan Maryam dalam beribadah, di mana dia berfirman dalam lafaz ayat ini, Mujahid, Ikrimah, Sa'id, Abu Ash-Shadsa, Ibrahim An-Nakhai, Adha, Wadada, Ar-Rabi bin Anas, Atiyah Al-Awfi, dan As-Suti berkata, yakni dia mendapatkan di sisi Maryam buah-buahan musim panas pada musim dingin, dan buah-buahan musim dingin pada musim panas atau kemarau. Dalam hal itu terdapat bukti tentang adanya keramah pada para wali. Ada banyak hadis misal dengan makanan tersebut. Di sisi Maryam, maka ia menanyakan lafaz ini yang artinya, dari mana makanan ini engkau dapatkan, hai Maryam? Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Demikian tentang tafsir Ibnu Katsir. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Ini baru awalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.